Dalam hal ini, spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri tersebut kesulitan dalam mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Pertanyaan Area itu berikan analisis saya terkait dalam hal tersebut. Menurut saya terkait dengan bayi tabung. Bayi tabung itu adalah proses di mana sel telur wanita dan sperma laki-laki diambil untuk melakukan pembuahan dalam keturunan. Dalam proses bayi tabung ini terdapat 3 proses. Yang pertama itu, sel telur wanita dan sperma laki-laki itu diambil terlebih dahulu. Proses yang pertama itu yaitu sel telur wanita dan sperma laki-laki itu diambil terlebih dahulu. Yang keduanya yaitu dibuat bertemu dalam hidungan tubuh dan disimpan di dalam wadah ataupun di dalam laboratorium. Pertanyaan selanjutnya yaitu jika melakukan gali tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan ataupun atletis, apakah diperbolehkan di dalam Islam? Berikan alasannya. Di dalam Islam bahwa proses bayi tabung itu hanya untuk keperluan misalnya menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan, maka tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena alasannya tidak jelas ataupun tidak konkret. Jika diperbolehkan dalam melakukan bayi tabung tersebut dengan beberapa alasan. Yang pertama itu membantu suami istri yang kesulitan dapat mendapatkan keturunan. Yang kedua yaitu bahayanya pada janin. Yang ketiga, masalah kesuburan. Atau saluran telurnya sempit atau lemahnya sabat. Dan inilah alasan diperbolehkannya melakukan proses bayi tabung. Yang pertama itu membantu suami istri kesulitan mendapatkan keturunan. Yang kedua yaitu bahayanya pada janin. Yang ketiga yaitu masalah kesuburan. Baiklah, pertanyaan ketiganya yaitu bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin semen istri dan semen suami dan ovum istri pada rahim wanita. Menurut pandangan Islam, melakukan atau membesarkan janin pada semen suami ataupun ovum istri pada wanita lain itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Karena melakukan hal tersebut hanya diperbolehkan oleh pasangan suami istri yang sah dalam agama. Karena akan terjadi ketidakjelasan pada nasab ataupun ketidakjelasan pada menggunakan sperma ataupun ovum milik keduanya ataupun suami istri tersebut ditanam ke dalam istri dia tersebut. Nasabnya itu harus jelas sesuai dengan ovum istri ataupun sperma dari laki-laki tersebut. Baiklah, soalan kedua yaitu Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melakukan monogami mutlak dalam artian seorang suami hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan ataupun dalam situasi apapun. Poligami ini dilakukan sebagai jalur keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak termaksiat zina yang dilarang Islam atau sebab lainnya, seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri yang lebih
dan dia ataupun memiliki anak yang baru lah dari istri dari poligaminya tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan hukum negara, undang-undang, dan hukum Islam terkait dengan kasus poligami? Bahwa dalam hukum undang-undang dalam kasus poligami yaitu dalam undang-undang tahun 1974 pasal 3 ayat 1 menyebutkan dalam hukum negara undang-undang tentang poligami dan kasus poligami bahwa dalam undang-undang dasar tahun 1974 bahwa pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan asalkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ketat. Yang pertama itu mendapat izin pengadilan ataupun izin dari istrinya tersebut. Yang pertama itu mendapatkan izin dari pengadilan ataupun dari mendapatkan izin dari pengadilan ataupun dapat izin dari seorang istri tersebut. Yang kedua yaitu adanya jaminan. Adanya jaminan bahwa mampu dalam menafkahi keluarganya. Semua keluarganya. Bahwa di dalam Undang-Undang tahun 1974 ini pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa diperbolehkan dengan beberapa alasan yang ketat. Karena itu yaitu mendapatkan izin dari pengadilan ataupun mendapatkan izin dari seorang istri. Yang kedua yaitu adanya jaminan bahwa seorang suami itu mampu menafkahi semua keluarganya dan berlaku adil terhadap keluarganya. Menurut hukum Islam tentang poligami, tentang kasus poligami, bahwa dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 diperbolehkan melakukan poligami bahwa dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 ini diperbolehkan melakukan poligami. Dan dalam Quran surah An-Nisa ini juga menjelaskan bahwa diperbolehkan melakukan poligami yaitu lebih dari satu istri, yaitu melakukan 2 sampai 3, 4 istri. Jika dia berlaku adil. Jika tidak mampu dalam berlaku adil, maka cukup menikahi 1 istri saja. Soal nomor 3 yaitu aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lapangan masyarakat. Sekarang dengan ragam alasan. Umumnya aborsi dilakukan di kalangan anak muda yang umurnya tidak dikehendaki atau
diperbolehkan melakukan aborsi dengan alasan-alasan yang darurat atau dengan alasan-alasan yang darurat ataupun dengan alasan yang sangat mendesak. Misalnya bahaya pada anak tersebut atau bahaya pada nyawa ibunya. Namun, aborsi ini diharamkan dalam hukum syariat. Yang kedua yaitu setelah 120 hari. Sebagian ulama dan mayoritas ulama mengharapkan melakukan aborsi sebagaimana pada usia itu ruhnya sudah kecil. Sudah dilepas ke dalam janin. Kecuali dalam menyangkut nyawa ibunya atau anaknya atau dari anaknya. Diperbolehkan dengan beberapa syarat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan prediksi bahwa anak yang lahir nanti cacat, apakah boleh atau haram berikan ketentuan hukumnya? Bahwa jika usia kandungannya belum mencapai 120 hari, maka ataupun telah diagnosis adanya penyakit cacat pada bayi tersebut, ataupun penyakitnya berat yang tidak bisa disembuhkan, maka sebagian ulama memperbolehkannya dilakukan aborsi. Ataupun dalam bahaya akan ibunya atau anaknya, maka diperbolehkan atau dengan memenuhi beberapa syarat, yaitu harus dilakukan sebelum 120 hari. Yang kedua yaitu didukung oleh tim medis ataupun dokter. Yang ketiga yaitu adanya izin dari orang tua. Dan apabila anak itu lahir dengan penuh penderitaan, maka diperbolehkan di dalam syarat-syarat Islam. Jika usia kandungannya telah mencapai 120 hari, maka tidak boleh melakukan aborsi, biarpun cacat. Jika dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan melakukan aborsi tersebut dengan memiliki beberapa syarat-syarat tadi yang telah dijelaskan oleh saya sendiri. Ahliku ya. Pertanyaan ketiga yaitu berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Yang pertama itu kita menghindari perilaku zina atau pergaulan bebas. Dengan menghindari zina atau pergaulan bebas, maka itu merupakan tindakan dari kita menghindari perilaku aborsi. Yang kedua yaitu itu kegiatan KB. Yang kedua itu dengan mengikuti kegiatan KB. Yang ketiga yaitu jika terjadi apa-apa pada kandungan, maka cepat-cepat untuk melakukan konsultasi kepada dokter-dokter yang bersangkutan seperti dokter kandungan ataupun lain-lain sebagainya. Jika ini merupakan tindakan-tindakan dari aborsi. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata